Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyono pada seri video pengolahan citra digital. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait step pertama atau mungkin langkah pertama dalam sistem berbasis pengolahan citra digital, yaitu akuisisi citra. Kita juga sudah membahas terkait dengan ruang warna atau mungkin model-model warna yang kita bisa gunakan dalam pengolahan citra digital. Nah, untuk video kali ini kita akan masuk ke step yang kedua di dalam sistem berbasis pengolahan citra digital, yaitu image enhancement. Jadi image enhancement ini artinya kita mencoba untuk meningkatkan kualitas dari sebuah citra yang akan kita analisis. Pertanyaannya adalah kenapa sih kita perlu meningkatkan kualitas dari sebuah citra? Nah, kita biasanya ketika kita ingin mengenhance atau meningkatkan kualitas dari sebuah citra, itu kita menginginkan bahwa citra yang dihasilkan itu menjadi lebih baik gitu ya. Nah, lebih baik di sini tuh tidak secara visual, tapi lebih baik bagi komputer gitu ya. Jadi di sini ada kata-kata baik, tapi saya menggunakan tanda petik. Jadi di sini baiknya itu tidak bagi manusia atau mungkin tidak baik bagi visual ya, secara visual, tapi bisa jadi baik bagi komputer dalam rangka untuk menganalisis ataupun mengekstraksi informasi yang ada pada sebuah citra. Seperti itu ya. Jadi kita mengharapkan dengan adanya proses enhancement ini, maka hasilnya citra itu akan jauh lebih mudah untuk diekstraksi informasinya. Nah, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan dalam meningkatkan kualitas sebuah citra, yaitu yang pertama adalah pixel based method dan yang kedua ini adalah spatial based method. Nah, untuk video kali ini kita akan fokus ke yang pertama dulu, yaitu pixel based method. Sedangkan pada video selanjutnya kita akan membahas terkait dengan spatial based method. Oke, kita masuk ke metode yang pertama. Jadi, metode yang pertama ini adalah pixel based method atau metode berbasis kepada pengolahan individual pixel. Jadi di dalam metode-metode ini kita mencoba untuk memodifikasi nilai-nilai pixel yang ada pada citra tanpa perlu melibatkan citra-citra lainnya seperti itu. Jadi satu citra atau mungkin satu pixel dalam sebuah citra itu independen. Artinya kita perlu hanya memodifikasi citra itu tanpa perlu mempertimbangkan tanpa perlu mempertimbangkan pixel-pixel di sebelahnya. Nah, asumsikan bahwa misalnya kita memiliki S gitu ya, kita memiliki R ini adalah nilai pixel aslinya. Kemudian dengan menggunakan metode pixel based method ini, dengan menggunakan metode transformasi, kita akan mendapatkan nilai S, yaitu nilai S setelah kita melakukan proses modifikasi. Jadi R ini merupakan pixel aslinya, kemudian ini kita modifikasi menggunakan sebuah T atau fungsi transformasi, kemudian pixel R ini akan menjadi sebuah nilai S. Nah, ini yang disebut sebagai pixel based method. Nah, metode-metode yang bisa kita gunakan di dalam pixel based method ini ada beberapa. Kita akan coba membahas tentang image negatif, kemudian kita akan membahas tentang logarithmic transform, kemudian kita akan membahas contrast stretching dan grain level slicing, dan yang terakhir adalah bit plane slicing. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama ini adalah image negatif. Jadi di dalam image negatif ini artinya adalah kita menggunakan fungsi transformasi, yaitu mengurangi gitu ya, mengurangi pixel yang ada dengan nilai maksimal. Misalnya, kalau seandainya kita memiliki sebuah pixel dengan nilai levelnya itu antara 0 sampai 255 gitu ya. Misalnya saat ini nilai R-nya itu adalah 3. Nah, dengan menggunakan image negatif, maka nilai S itu sama saja dengan 255 dikurangin dengan 3. Jadi sekarang nilainya itu berubah menjadi 252. Nah, dengan adanya image negatif ini biasanya kita membalik gitu ya. Yang tadinya gambarnya gelap jadi terang, yang tadinya gambarnya terang menjadi gelap. Tetapi biasanya ketika kita menggunakan image negatif ini lebih cocok ketika kita akan mengenhance nilai putih atau nilai-nilai yang berwarna grey di dalam citra yang memiliki background gelap seperti itu. Misalnya contohnya ini, kalau kita memiliki sebuah citra dengan background gelap, kemudian kita ingin menganalisis nilai-nilai putihnya di sini, nilai putih-putihnya atau mungkin grey-nya, nah kita bisa menggunakan image negatif sehingga
nantinya nilai-nilai yang akan kita analisis ini akan jauh lebih mudah untuk dianalisis dengan background yang menjadi warna putih. Seperti itu ya. Jadi memang lebih pada enhancement white or gray details in that background. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Jadi cara menghitungnya simple saja. Kita hanya perlu mengurangi dengan nilai maksimal level yang kita miliki dari sebuah citra. Jadi kalau citra itu levelnya adalah 255 gitu ya, 0 sampai 255, maka kita hanya perlu mengurangi 255 dengan 50 misalnya. Nah, kalau kita menghitung kan misalnya ini 50 ya. 255 dikurangi 50 maka ini akan menjadi 205. Kemudian 255 dikurangi 60 ini akan jadi 195. Begitu seterusnya sampai 10 kita ini 10 ya. 10 mengurangi 255 maka menjadi 245. Dan inilah hasil dari image negatif. Tetapi memang image negatif ini tidak selalu menghasilkan citra yang baik secara visual, tetapi bagi komputer image negatif ini lebih mudah dalam mengekspresi informasi yang sifat-sifatnya itu terang atau mungkin gray pada citra yang backgroundnya gelap seperti itu ya. Nah, oke. Kemudian untuk metode yang selanjutnya yaitu logarithmic transform gitu ya. Nah, logarithmic transform biasanya ini kita menggunakan fungsi logaritmik untuk memodifikasi nilai pixel original. Nah, kalau kita lihat di sini, fungsi logarithmic transform itu seperti C log 1 plus R. Nah, karena ini menggunakan log, kita sebutnya sebagai log transform gitu ya. Nah, di sini R ini adalah original image-nya, original pixelnya, sedangkan C ini adalah konstanta. Biasanya nilainya itu antara 0 sampai 1 seperti itu ya. Nah, fungsi dari log transform ini kalau image negatif itu untuk mengenhance bagian-bagian yang putih gitu ya. Nah, sedangkan untuk log transform ini untuk mengekspand atau untuk meningkatkan gitu ya kualitas atau mungkin nilai-nilai intensitas pada citra atau mungkin pixel-pixel yang bernilai gelap gitu ya pada area-area yang gelap seperti itu. Jadi kita mengexpand dark value gitu ya untuk mendapatkan detailnya sehingga nanti akan lebih mudah dalam mengekstraksi informasi pada area-area yang gelap. Sebagai contoh misalnya ini ya. Misalnya kalau kita memiliki ini dan kita ingin tahu nih ini sebenarnya pola apa sih di dalam ini. Nah, ketika kita mengekstraksi log transform maka kita akan mendapatkan nilainya seperti ini. Jauh lebih detail dibandingkan pada gambar sebelumnya. Nah, fungsi ini menunjukkan bagaimana mekanisme transform yang akan kita lakukan. Jadi ini dari sini ke sini ini merupakan nilai gray level originalnya. Nah, kalau kita menggunakan konsep yang log ini ya, ketika itu nilainya adalah, nah ini kan nilainya 0 ya, 0 dan ini nilai 255. Nah, kalau kita lihat nilai 0, misalnya ini 10 ya, nilai 10, maka kita akan lihat nilai 10 ini akan transform sebagai nilai apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat ternyata nilai 10 ditransform menjadi nilai sekitar 100-an gitu ya. Yang tadinya 10 jadi 100. Artinya kita memang benar-benar mengekspand atau meningkatkan kualitas pixel-pixel gelap di dalam area yang gelap. Sedangkan untuk pixel-pixel yang sudah terang gitu ya, seperti yang di area ini, peningkatannya tidak terlalu drastis seperti itu. Nah, sebaliknya kalau kita ingin meningkatkan gitu ya, meningkatkan warna-warna yang terang gitu ya, warna-warna yang terang di dalam area-area yang terang, maka kita bisa menggunakan sebaliknya yaitu inverse log transform gitu ya. Nah, ini adalah fungsi dari log transform. Jadi kita hanya perlu mencari nilai C, kemudian kita lakukan proses transformasi menggunakan logaritma function. Nah, selain log transform, kita juga memiliki gamma transform. Jadi gamma transform ini menggunakan fungsi sebagai C dikalikan dengan N dipangkatkan dengan gamma. Nah, nilai gamma ini akan bernilai lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Sedangkan nilai R ini kita harus melakukan normalisasi yang tadinya 0,255 ini kita rubah menjadi antara 0 sampai 1 seperti itu ya. Ini kita rubah, biasa kita hanya perlu membagi dengan 255 saja. Nah, setelah itu menggunakan fungsinya ini maka kita akan mendapatkan jadi seperti apa sih nilai Y, nilai gamma yang kita gunakan. Kalau nilai gammanya semakin kecil, maka grafiknya akan yang ini gitu ya. Tapi kalau nilai gammanya semakin besar, maka grafiknya adalah yang ini. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa ketika kita menggunakan nilai gamma yang kecil, maka pixel-pixel yang gelap itu akan menjadi terang, seperti itu ya. Sedangkan ketika kita menggunakan gamma yang besar, pixel-pixel yang terang itu akan digelapkan.
Oke, saya contohkan misalnya ini adalah contoh gambar original sebelum dilakukan enhancement. Nah, setelah kita melakukan logarithmic transform menggunakan gamma transformation dengan menggunakan gamma yang berbeda. Nah, B ini kita ketika menggunakan gamma 0,5 dan Y ini kita menggunakan gamma 0,3 dan ini yang D kita menggunakan gamma 0,7. Di sini bisa terlihat bahwa semakin tinggi nilai gamma itu biasanya gambar itu cenderung akan semakin gelap. Kenapa? Karena memang gambar itu menggelapkan piksel-piksel yang terang. Sebaliknya, ketika kita mengecilkan nilai gamma, maka gambar itu akan semakin terang. Artinya itu kita menerangkan piksel-piksel yang bernilai gelap. Nah, ini adalah fungsi dari logarithmic transform. Oke, kita selanjutnya yaitu menggunakan piecewise linear transformation. Jadi kalau di dalam logarithmic transform atau mungkin di dalam image negatif, kita biasanya merubah memodifikasinya itu langsung satu blok itu. Ketika 0 sampai 255 maka menggunakan satu fungsi yang sama gitu. Tapi ketika kita menggunakan piecewise linear transform, maka biasanya kita menggunakan beberapa fungsi yang berbeda untuk beberapa level. Nah, misalnya untuk level 0 sampai ini ya, 0 sampai sini maka fungsinya seperti ini. Tapi antara ini sampai ini kita menggunakan fungsi yang sedikit lebih expand gitu ya. Sedangkan untuk fungsi yang antara ini sampai ini kita menggunakan fungsi yang berbeda. Kalau kita lihat ini merupakan fungsi linear yang berbeda antara satu level dengan level yang lainnya. Artinya di sini kita bisa menggunakan misalnya fx gitu ya. fr itu sama dengan misalnya apa gini ya, ini xxxx kalau seandainya nilai s-nya seperti apa, dan kemudian yang z kalau nilai R-nya seperti apa, maaf ini R, kemudian Z ini kalau nilai R-nya seperti apa. Jadi kita itu memiliki 3 buah fungsi untuk memodifikasi nilai pixelnya. Nah, salah satu contoh bagaimana kita bisa menerapkan piecewise linear transform itu adalah dengan menggunakan contrast stretching. Jadi dalam contrast stretching ini kita mencoba untuk men-stretching kontras dari sebuah citra. Nah, sebelum lebih lanjut, perlu dipahami bahwa sebuah kontras itu didefinisikan sebagai perbedaan dari nilai maksimal dan nilai minimal dari sebuah citra. Misalnya kalau kita punya sebuah citra, nilai pixelnya itu maksimal itu 100, kemudian nilai minimalnya itu adalah 10, karena ini selisihnya 90, nah 90 ini disebut sebagai kontras gitu ya. Sedangkan kalau kita punya sebuah citra dengan nilai 30 maksimalnya, kemudian minimalnya 10, maka 20 ini adalah kontras. Nah, ketika kita lihat nilai 20 ini adalah low kontras. Kenapa? Karena selisihnya sangat kecil sekali. Nah, karena sangat kecil sekali selisihnya, maka kita cenderung ingin menegangkan kontras ini. Gimana caranya? Supaya nilai kontras ini menjadi sedikit lebih besar dibandingkan dengan yang sekarang. Kalau nilainya 20, ketika kita renggangkan gitu ya, ini kita ingin menjadi supaya selisihnya jadi 100. Nah, mekanisme ini disebut sebagai contrast stretching. Jadi kita merenggangkan kontras dari sebuah citra. Nah, biasanya di dalam sebuah citra yang akan kita renggangkan itu mereka memiliki low contrast image. Apakah dia itu low contrast dark, artinya low contrast yang cenderung gelap, atau dia low contrast black, yaitu low contrast yang cenderung terang gitu ya. Jadi terserah mau yang gelap, mau yang terang, asalkan dia itu low contrast atau selisih antara maksimal dengan minimal itu kecil, maka kita bisa menggunakan contrast stretching gitu ya. Nah, bagaimana cara? Nah, ini contohnya ya. Sebelum caranya, ini adalah original image. Nah, ini cenderung gelap ya, dan ini cenderung sulit untuk mengidentifikasi apa sih yang ada di sini seperti itu. Kemudian apa sih yang ada di sini, atau mungkin apa sih yang ada di sini. Nah, ketika kita mencoba untuk mengenhance menggunakan contrast stretching, dan inilah hasilnya. Jadi kalau kita bandingkan antara gambar yang ini dengan gambar yang ini, jelas yang ini lebih baik secara visual maupun lebih baik bagi komputer. Sehingga nanti informasi yang akan diekstrak akan jauh lebih mudah untuk didapatkan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita melakukan contrast stretching gitu ya. Nah, ini sangat mudah sekali sebenarnya. Asumsikan kita memiliki sebuah citra gitu ya, citra yang low contrast. Nah, dari citra low contrast ini gitu ya, kita ingin menghitung nilai minimal dan maksimalnya gitu ya. Nilai minimalnya itu kan 10 ya, kemudian nilai maksimalnya adalah 60. Nah, otomatis kontrasnya itu hanya 50. Nah, kita ingin merubah kontras ini supaya menjadi 255.
Oleh sebab itu karena ini 255 berarti nilainya adalah 0 sampai 255. Berarti A-nya itu sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 255. Nah, menggunakan rumus ini maka kita bisa men-stretchingkan kontrasnya. Jadi P out ini adalah outputnya ya. P out itu sama dengan P in. Misalnya kita menggunakan 50 ya. 50 gitu ya. 50 kemudian dikurangin dengan ini selisihnya minimalnya berapa? Minimalnya 10 kemudian dibagi dengan B berapa? 255 gitu ya. 255 kemudian A-nya berapa? 0 kemudian dibagi dengan maksimal dikurangi dengan minimal. Berarti ini adalah 50 gitu ya. Kemudian ini ditambahkan dengan A seperti itu. Ditambahkan dengan A. Maka ini akan jadi 40 gitu ya. Ini akan jadi 40 dikalikan dengan 255 dibagi dengan 50. Nah, karena nilai A-nya 0, maka ini kita tidak perlu menambahkan lagi. Nah, ketika kita mencari nilai ini, maka hasilnya adalah 204. Nah, proses ini kita lakukan di semua pixel yang akan kita coba stretching kontrasnya. Nah, setelah didapatkan, baru kita akan mendapatkan gambar dengan kontras yang lebih tinggi dibandingkan dengan gambar sebelumnya. Nah, nilai A dan nilai B yang akan kita gunakan itu bebas. Apakah dia itu A0 itu misalnya A0 B255 atau mungkin A0 B100, ini tergantung bagaimana kita mendefinisikan. Tapi intinya kita perlu men-stretching itu ya. Men-stretching yang tadinya adalah low contrast menjadi high contrast. Seperti itu. Nah, kemudian ini sama ya, ini piecewise linear transformation sama, jadi kita mencoba membagi beberapa level dengan menggunakan fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Nah, kemudian contoh hasilnya adalah misalnya kalau kita menggunakan gray level slicing misalnya untuk level-level yang ada di sini misalnya antara 0 sampai A maka dikonversikan menjadi misalnya ini adalah 10. Maka yang tadinya antara 0 sampai A sekarang nilainya jadi 10 gitu ya. Yang tadinya antara A sampai B sekarang nilainya jadi misalnya di sini adalah 100 seperti itu. Yang tadinya nilai B sampai L-1 nilainya jadi 10. Maka fungsinya itu ketika kita menggunakan gray level ini, maka fungsinya itu adalah misalnya ketika 0 sampai A, maka dia nilainya 10. Maka di sini ketika R lebih kecil sama dengan A atau lebih besar sama dengan 0 seperti itu. Atau ini 100 ya, 100, ini ketika R-nya itu lebih kecil sama dengan B dan lebih besar sama dengan A. Atau yang terakhir ini disepuluhkan ketika R-nya itu lebih kecil dari 255 gitu ya dan lebih besar atau sama dengan dari B. Nah, ini adalah konsep dari gray level slicing, yaitu kita membagi beberapa level dengan menggunakan fungsi transformasi yang berbeda-beda. Oke. Nah, kemudian yang terakhir yang terkait dengan pixel based method yaitu bit slicing. Jadi bit slicing ini kita mencoba untuk membagi citra menjadi beberapa level atau mungkin menjadi beberapa ini ya layer. Jadi karena di dalam sebuah citra itu didefinisikan dengan pixelnya itu. Pixel didefinisikan dengan 8 bit, maka kita bisa membagi ini menjadi 8 layer. Nah, 8 layer sebagai contoh adalah misalnya saya punya sebuah citra gitu ya. Sebuah citra kemudian citra ini akan dibagi-bagi sesuai dengan levelnya, sesuai dengan bitnya gitu ya. Nah, ketika ini dibagi-bagi maka kita akan mendapatkan ini adalah bit yang paling bawah, least significant bit, sedangkan ini adalah bit yang paling atas. Nah, berarti misalnya kita punya pixel, misalnya kita punya gambar itu adalah nilainya itu adalah misalnya ini 11001111. Jadi ini nilai pixelnya ya. Kemudian kita rubah ke dalam bentuk binary. Kemudian ini 1100111101. Nah, dua nilai ini karena ini masing-masing memiliki 1 bit, maka kita akan mendapatkan untuk bit yang pertama, maka nanti nilai pixelnya itu adalah 11 seperti itu. Sedangkan untuk bit yang kedua, nilai pixelnya sama 11. Untuk bit yang selanjutnya, nilai pixelnya adalah 00. Begitu seterusnya sampai bit yang terakhir kita akan mendapatkan nilai 11. Nah, untuk layer yang merupakan representasi dari bitnya ini yang paling kecil itu disebut sebagai less significant bit, sedangkan untuk layer yang merepresentasikan nilai bit paling belakang ini disebut sebagai the most significant bit. Nah, ini contohnya. Jadi dari gambar ini kita membagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau kita lihat dari sini, ternyata untuk
untuk layer-layer yang berada pada bit yang kecil, misalnya ini dan ini, itu cenderung tidak bagus ya secara visual. Maka bisa saja kita hanya mengekstraksi atau mungkin menganalisis citra pada bit-bit yang besar. Misalnya kita hanya menggunakan bit ini, bit ini, bit ini, dan bit ini. Sedangkan bit yang lainnya itu dihapus seperti itu. Nah, ini merupakan proses dari bit slicing. Jadi kita melakukan analisis terhadap masing-masing bit slicingnya tersebut. Oke, nah selanjutnya ini sebenarnya ini bukan merupakan pixel based method, tetapi ini bagian dari pixel based method dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau metode sebelumnya image negatif, kemudian ada logarithmic transform, ada contrast stretching, kemudian ada piecewise linear transform dan bit slicing, mereka tuh independen. Jadi masing-masing pixel ketika dimodifikasi tidak bergantung pada pixel sebelahnya. Sedangkan untuk metode yang ini, yaitu berbasis kepada histogram, ini nanti akan independen, akan dependen gitu ya. Jadi pixel ini akan dimodifikasi, tapi mendapatkan pengaruh dari pixel-pixel sebelumnya atau pixel-pixel sekitarnya. Nah, oleh sebab itu sebelum kita melakukan itu, kita perlu ngecek dulu nih histogram processingnya dari pixel tersebut. Nah, kalau gambar-gambarnya gelap, biasanya histogramnya cenderung seperti ini. Jadi histogram ini merupakan nilai frekuensi gitu ya. Jadi frekuensi, jadi kita menghitung nilai kemunculan pada masing-masing level intensitas, kemudian nilai kemunculan ini kita buat dalam bentuk histogram. Nah, kalau dia itu gelap, cenderung histogram itu akan mendekati ke angka 0 lebih banyak. Kalau dia terang, cenderung dia akan mendekati ke angka 255. Kalau dia low contrast, dan di tengah-tengah itu cenderung akan di tengah-tengah seperti ini. Tapi kalau dia high contrast maka itu lebih menyebar. Nah, nanti tujuan kita itu adalah dari 4 gambar ini yang paling secara visual paling bagus itu adalah yang ini gitu ya. Kenapa? Karena histogramnya itu terdistribusi dengan baik gitu ya. Jadi di setiap level itu ada nilainya. Sedangkan untuk yang 1, 2, 3 ini nilai distribusi levelnya itu dia hanya terpusat di beberapa lokasi saja. Sedangkan ini kosong, dan ini kosong. Nah, oleh sebab itu, karena karakteristik dari citra seperti ini, maka kita bisa meng-apply menggunakan yang namanya histogram equalization gitu ya nanti ya. Jadi histogram equalization ini nanti tujuannya itu adalah gimana caranya supaya nilai histogram itu tidak hanya ngumpul di satu tempat, tapi terdistribusi di semua pixel atau mungkin semua level pixel yang ada. Nah, oke, saya akan mencontohkan lagi. Ini adalah contoh dari histogram pada gray level gitu ya, gray level di mana ini untuk dark image, kemudian ini untuk bright image. Kalau kita perhatikan ini kan cenderung kosong ya, tidak ada sama sekali pixel yang nilainya terang. Atau ini juga cenderung kosong. Nah, karena sifatnya seperti ini, kita ingin gimana sih caranya supaya histogramnya itu direntangkan dan setiap level dari intensitas itu ada nilainya. Nah, ini tujuan dari histogram equalization seperti itu ya. Nah, histogram equalization itu kalau di dalam contrast stretching kita men-stretch kontras gitu ya. Jadi perbedaan antara selisih minimal dan maksimal dari nilai pixel. Tapi di dalam histogram equalization ini kita mencoba mengenlarge atau mungkin mengenhance atau mungkin men-stretching histogram sehingga sedemikian rupa sehingga nilai masing-masing level itu ada nilai pixelnya seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya? Caranya itu adalah misalnya pertama kita perlu menghitung frekuensi dari masing-masing pixel misalnya level 1 itu ada berapa sih? Ada 1 gitu. Level 2 itu ada 3. 1, 2, 3. Begitu seterusnya sampai level 8 itu cuma hanya ada 1. Nah, kita menghitung frekuensinya. Di sini kita nanti akan tahu bahwa ini sebenarnya citra ini itu histogram itu ngumpul di area mana seperti itu. Nah, kita ingin mencegah supaya tidak ada pixel-pixel level yang frekuensinya itu 0 seperti itu. Nah, dari sini kalau kita perhatikan kemudian kita menghitung nilai probabilitas itu ya. Cara menghitung probabilitas ini adalah dengan cara 1 dibagi dengan total pixel yang ada pada image. Di sini ada 16 gitu ya, 4 kali 4, maka ini 1/16. Yang ini 3/16,
Yang ini 3/16, yang ini 2/16, sampai yang terakhir ini nilai 1/16. Maka kita akan mendapatkan nilai probabilitas dari pixel level tersebut. Nah, selanjutnya kita menghitung CP. CP ini adalah kumulatif probabilitas, yaitu kita menghitung penjumlahan dari probabilitas sebelumnya. Jadi 0,0625 ini didapatkan dari ini, 0,0625. Sedangkan 0,25 ini didapatkan dari yang ini ya, didapatkan dari yang ini. Sedangkan 0,437 didapatkan penjumlahan dari 3 ini. Begitu seterusnya sampai 1 ini didapatkan dari penjumlahan yang semua ini. Nah, setelah didapatkan CP-nya, baru kemudian kita tentukan kita ingin merenggangkan histogram ini menjadi berapa gitu. Jadi berapa banyak gitu. Kalau 20 artinya kita hanya merenggangkan menjadi 20 level gitu. Kalau 255 berarti kita merenggangkan menjadi 25 level. Jadi 255 level. Artinya setiap level yang ada pada citra itu akan ada isinya. Nah, contoh di sini kita menggunakan 20 level saja gitu ya. Nah, nanti masing-masing nilai CP ini akan dikalikan dengan 20, dikalikan 20, begitu sampai yang satu dikalikan 20. Nah, setelah itu nanti kita akan menggunakan fungsi floor gitu ya. Itu 1,25 jadi 1, 5 jadi 5, 8,75 jadi 8, begitu seterusnya sampai 20 jadi 20. Nah, setelah kita mendapatkan ini, nah nilai inilah nanti yang akan kita gunakan untuk memodifikasi gitu. Jadi di sini kita bisa mengatakan bahwa nilai 1 itu akan berubah jadi 1. Nilai 2, level 2 itu berubah jadi 5. Nah, kalau kita lihat ini 2, ini 2, ini 2, ini berubah jadi 5, 5, dan 5. Kemudian level 5 itu berubah jadi 13 gitu ya. Ini level 5 itu berubah jadi 13 dan yang terakhir level 20 tetap menjadi level 8 dirubah jadi level 20. Nah, beginilah cara mekanisme histogram equalization. Nah, oke, kita lihat contohnya. Nah, ini ada contoh. Contoh dari gambar sebelum dilakukan histogram equalization. Jadi ini gambarnya, kemudian ini kita ekstraksi, maka kita akan menghasilkan histogram seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan histogram equalization, maka didapatkan ini. Kalau kita lihat histogram itu jauh lebih ini ya, jauh lebih distribusinya jauh lebih merata dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan ngumpul di area ini ya. Sedangkan ketika kita melakukan histogram equalization, jadi disamakan atau distribusinya itu diratakan, maka kita mendapatkan nilai ini. Nah, ini contoh yang lainnya ya. Jadi kita punya gambar seperti ini, ketika kita lakukan histogram equalization, maka kita mendapatkan gambar seperti ini. Kemudian contoh yang lainnya, ini gambarnya itu terlalu gelap. Ketika kita lakukan histogram equalization, gambarnya itu sedikit lebih cerah dan sedikit lebih mudah untuk diidentifikasikan. Tetapi perlu diingat, ketika kita melakukan histogram equalization, bisa jadi gitu ya, bisa jadi secara visual hasilnya justru lebih buruk dibandingkan sebelum dilakukan histogram equalization. Nah, ini tidak masalah, karena bisa jadi bagi komputer secara visual memang bagi manusia itu buruk, tapi secara komputer bagi komputer itu baik. Artinya komputer itu lebih mudah untuk menganalisis gambar yang ini dibandingkan gambar yang ini. Mungkin kalau gambar ini terlalu sedikit gelap atau mungkin gambar itu terlalu sedikit terang. Oleh sebab itu, penentuan seberapa level sih yang ingin kita renggangkan itu menjadi penting. Karena kalau kita salah memilih level, maka hasilnya justru akan jadi lebih buruk. Oke, mungkin itu saja terkait dengan image enhancement yang menggunakan pixel based method, sedangkan untuk yang menggunakan spatial based method atau filtering akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.